Balik lagi bareng saya Sija di segmen kode, konten edukasi Duprin. Kali ini kita akan membahas laser cutting surge. Jadi memahami laser cutting fiber dan CO2 dari segi prinsip kerjanya, cara transfernya, kemudian elemen-elemen pendukungnya dan lain-lain. Maka simak video ini sampai selesai. Kita bahas dari prinsip kerjanya terlebih dahulu. Jadi laser itu adalah suatu sinar ya. Jadi suatu jenis sinar yang dihasilkan dari radiasi. Jadi laser dihasilkan dari vibrator yang melewati lensa sehingga terfokus pada satu bintik cahaya. Material kemudian menyerap cahaya ini sehingga material menjadi meleleh. Dan lelehan itu kemudian ditiup oleh gas bantu sehingga terjadi proses pemotongan. Kita bahas yang pertama yaitu laser cutting fiber. Nah, laser cutting fiber biasanya digunakan untuk pemotongan pada logam, ya, pemotongan pada metal seperti besi, aluminium, stainless steel dan lain-lain. Jadi prinsip kerjanya kalau fiber laser cutting adalah dia menggunakan komponen yang bernama laser generator atau orang-orang biasa menyebutnya dengan laser surge. Ini adalah komponen yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi cahaya ya, yang kemudian dikeluarkan melalui resonator. Nah, laser surge atau laser generator ini banyak macamnya di pasaran. Seperti yang biasa kita tahu ya, Max atau Raycast ya. Jadi memang suatu komponen yang diproduksi oleh pabrik yang berbeda gitu ya. Nanti kita bahas perbedaannya di belakang. Jadi setelah ini diproduksi di sini, listrik menjadi cahaya diproduksi di sini. Kemudian laser itu dilewatkan di serat kabel optik ya, melewati kabel optik dia. Makanya disebut pemotongan dengan fiber laser. Karena dia melalui kabel fiber optik. Nah, kemudian sinar laser tadi yang keluar dari resonator diteruskan melalui kabel optik dan dimasukkan atau dilewatkan melalui laser pemfokus, melalui lensa pemfokus yang ada di cutting head, gitu ya. Jadi setelah difokuskan di sini, kemudian menjadi satu bintik cahaya. Itulah fungsinya laser cutting head. Jadi dari prinsip kerja di sini, nanti keluarnya di laser cutting head menjadi satu bintik cahaya seperti itu. Jadi pada proses laser cutting, proses pemotongan itu dilakukan dengan sinar dan gas bertekanan. Ya, proses ini yang membuat material menguap sehingga meleleh gitu ya. Dan sebelum lelehan ini memadat kembali, ditiup dengan gas bantu sehingga terjadi proses pemotongan. Nanti kita bahas apa itu gas bantu pada pemotongan laser fiber cutting. Nah, di sini susunannya seperti ini. Jadi di nozzle itu laser beam ini, ya, sinar laser ini, di sampingnya ada gas bantu. Kemudian laser ini melelehkan material, gas bantunya meniup material lelehan tadi sehingga terjadi pemotongan. Secara konstruksi seperti ini, prinsip. Jadi di laser cutting head ya, itu ada lensa pemfokus di sini ya. Jadi sinar laser yang awalnya dia sangat besar seperti ini ya, dia kemudian difokuskan oleh lensa pemfokus menjadi satu bintik cahaya. Jadi dilewatkan di lensa pemfokus. Di samping lensa pemfokus itu ada gas bantu. Jadi gas bantu itu lewatnya di luar daripada laser gitu ya. Tapi kelihatannya memang satu jalur seperti itu. Tapi sebenarnya berbeda. Jadi gas bantu ini nanti lewat samping, bukan lewat jalurnya dari si laser tadi. Gitu. Jadi ini masuk di sini, material meleleh kemudian ditiup oleh gas seperti itu.
Kemudian nanti terbentuklah zona lelehan dan material yang kemudian terbuang, seperti itu prinsip. Kita bahas macam-macam laser cutting auxiliary gas atau gas bantu pada laser cutting fiber. Jadi gas bantu yang biasa digunakan oleh orang-orang yang bekerja menggunakan mesin laser cutting fiber biasanya ada 3. Ada nitrogen, kemudian ada oksigen, kemudian ada udara terkompresi, yaitu pakai kompresor. Kalaupun pakai di luar ini boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi yang biasa dipakai tentu yang 3 ini, jadi nitrogen, oksigen, dan udara terkompresi di kompresor, gitu ya. Kita bahas keunggulan dan kelemahan dari masing-masing gas bantu ini. Jadi, yang pertama, nitrogen. Keunggulannya nitrogen dalam membantu proses pemotongan laser fiber cutting adalah yang pertama dia mencegah oksidasi. Karena ketika nitrogen ditembakkan, maka di area kepungan nitrogen tadi itu dipastikan tidak ada oksigen. Jadi oksigennya terusir dari area kepungannya nitrogen gitu ya. Makanya di area kepungan nitrogen tadi tidak ada oksigen yang dapat mengoksidasi seperti itu. Kemudian yang kedua, tentu dapat mengurangi perubahan warna logam. Jadi perubahan warna logam biasanya disebabkan karena pemuaian berlebihan pada material. Karena biasanya material logam ya atau metal itu kan dapat menyerap panas lebih baik ya daripada material yang lain gitu ya. Makanya ketika dia panasnya berlebihan biasanya warnanya akan berubah seperti itu. Kalau di nitrogen karena dia sifatnya dingin, makanya dia mengurangi perubahan warna logam. Dan yang ketiga yaitu menyalurkan panas. Artinya di sini adalah panasnya cepat terbuang gitu ya. Ketika logam ini dipotong gitu ya, dibuang tengah-tengahnya, dan di samping ini kan masih panas ya, masih panas. Ketika dia kena udara nitrogen, yang samping ini akan langsung dingin gitu ya, akan langsung didinginkan oleh nitrogen tanpa adanya pemuaian berlebihan. Biasanya kalau pakai gas lain, ketika dia dipotong, dia benar terpotong, memang di sampingnya ini nanti masih memuai karena masih panas seperti itu. Kalau nitrogen dia langsung di freeze tuh, langsung didinginkan pada saat itu juga. Kemudian kalau kelemahan dari nitrogen adalah yang pertama, dia tidak bisa membantu memotong material yang lebih tebal. Biasanya ada di parameter ya. Misal nih di logam A materialnya maksimal di 8 mili misalnya, 8 mili. Di 8 mili ini nanti kalau pakai nitrogen kadang ya maksimal di 8 mili atau bahkan di bawah 8 mili gitu ya. Karena sifatnya yang dingin tadi. Itulah kelemahan dari nitrogen. Yang terakhir adalah kelemahannya yaitu biaya potongnya lebih tinggi. Konsumsi nitrogen pastinya lebih boros ya. Kemudian harganya juga lebih mahal. Makanya nanti berakibat pada biaya potong atau biaya cuttingnya yang lebih tinggi. Itulah nitrogen. Kemudian kita bahas yang oksigen. Kalau oksigen, keunggulannya dia yang pertama adalah membantu memotong material lebih tebal. Jadi kebalikan dari nitrogen ya. Kalau di parameter biasanya dia di angka 8 mili untuk logam A maksimal gitu ya. Tapi dengan adanya oksigen 8,1, 8,2 atau bahkan di 8,5 itu masih bisa terpotong ya. Karena oksigen ini sifatnya kan dapat menghantarkan panas gitu ya. Makanya kita mengenal selama ini di api juga kalau nggak ada oksigen kan dia nggak bisa hidup gitu ya. Ketika lilin misal ditutup pakai gelas, dia bakal kehabisan oksigen dan bakal mati apinya. Sama seperti halnya di laser cutting, karena dia panas, dia membantu menyempurnakan panas itu sehingga nanti logam yang lebih dikit dari parameter biasanya lebih bisa kepotong pakai oksigen. Kemudian yang kedua keunggulannya adalah efek quenching atau efek untuk menambahkan kekerasan pada material. Biasanya material-material yang lembek di pinggirannya ketika kepotong menggunakan gas bantu oksigen, di samping-sampingnya ini biasanya nanti akan sedikit kaku ya, atau lebih kaku daripada sebelumnya. Itulah efek quenching dari oksigen. Kelemahannya oksigen yaitu pasti adalah efek radiasi oksidasi atau efek
reaksi oksidasi gitu ya. Seperti contohnya perubahan warna, kemudian pemuaian berlebih gitu ya. Jadi nanti hasilnya tidak akan serapi nitrogen. Meskipun sama-sama rapi nih, tapi tidak akan serapi nitrogen gitu ya. Dan resiko korosi lebih cepat karena terpapar oksigen terus-menerus seperti itu. Yang ketiga atau opsi yang terakhir yang biasa digunakan oleh orang-orang adalah udara terkompresi atau dari kompresor gitu ya. Keunggulannya yang pertama dia hemat biaya. Karena kalau nitrogen dan oksigen pasti Prinzi harus isi ulang di tempat isi ulangnya nitrogen atau oksigen. Ya kalau pakai nitrogen ya isi ulang nitrogen, kalau pakai oksigen ya harus diisi ulang oksigen. Tapi berbeda dengan udara kompresor. Jadi udara kompresor ini kan bebas ya, ngambilnya dari mana aja gitu ya. Ngambil dari sekitar juga bisa. Sama halnya seperti di tambal ban biasanya atau di pengisian angin ban gitu ya. Itu pakai udara sekitar aja. Jadi nggak perlu isi ulang. Tentunya harganya juga lebih hemat gitu ya. Kemudian keunggulan lainnya adalah kemampuannya di antara oksigen dan nitrogen. Jadi kadang-kadang mirip nitrogen hasilnya, kadang-kadang mirip oksigen hasilnya, kadang-kadang di tengahnya, atau kadang-kadang di antara keduanya pada satu desain yang sama. Di sisi sini mirip nitrogen nih, di sisi ini mirip oksigen. Nah, di situ keunggulannya. Jadi di antara oksigen dan nitrogen. Karena komposisi udara yang ada pada saat ini kita tahu bahwa 70%-nya itu nitrogen, 20 sekian persennya itu oksigen, dan kemudian 1%-nya gas-gas lain seperti helium, hidrogen, dan lain-lain. Kalau untuk kelemahan dari udara terkompresor, yaitu kualitas udaranya ditentukan oleh filter-filter yang ada pada kompresor. Jadi kita nggak bisa menentukan kualitas udaranya hanya dengan mengambil kualitas udara yang ada pada sekitar kita. Jadi kita harus filter udara itu. Karena berbahaya juga kalau udara yang kotor masuk pada area cutting head gitu ya. Kalau pada laser cutting fiber. Itulah perbedaannya. Kalau kita compare penghematan yang dilakukan oleh udara kompresor dibandingkan dengan menggunakan tabung nitrogen, itu di sekitar 14%-an lah. Jadi 14% lebih hemat daripada pakai nitrogen. Jadi ya perbedaannya tidak terlalu jauh. Tapi 14% kan lumayan menghemat budget ya untuk hanya isi ulang nitrogen seperti itu. Kemudian kita masuk ke pembahasan laser cutting CO2. Berbeda dengan sebelumnya yang mana laser cutting fiber itu khusus atau biasanya digunakan untuk memotong logam atau metal ya, yang seperti besi, stainless steel, kuningan dan lain-lain. Laser cutting CO2 ini adalah laser yang lumayan lebih tua daripada laser cutting fiber. Dia ini nanti biasanya digunakan untuk pemotongan seperti kayu, akrilik, intinya bahan-bahan selain metal lah prinsip. Secara prinsip kerja seperti ini. Jadi dia nanti seperti tabung gitu ya, tabung. Jadi komposisinya sendiri tabung gas CO2 itu nggak hanya berisi CO2. Ini fakta menariknya. Jadi tabung gas CO2 itu sebenarnya nggak hanya terisi karbon dioksida saja, tetapi juga berisi nitrogen, kemudian hidrogen dan helium yang ada pada tabung CO2 itu. Salah satu ujungnya, jadi di salah satu ujungnya di sini ya, biasanya itu full reflektif, jadi seperti cermin gitu ya. Jadi full untuk memantulkan cahaya. Kemudian di sisi satunya dia itu ada pemantulnya, tapi juga di tengah-tengahnya ada lubangnya, sehingga nanti lubang itu fungsinya untuk mengeluarkan cahaya yang sudah bagus gitu ya. Prinsip kerjanya adalah ketika nanti dirangsang oleh listrik, jadi kan ini dirangsang oleh listrik nih, ada kabel positif dan juga ada kabel negatif gitu ya. Ketika dirangsang oleh listrik, si tabung lasernya ini, gas-gas nitrogen yang ada di dalam itu kemudian bereaksi dengan gas-gas lain. Jadi terjadi reaksi molekul antar gas sehingga mengeluarkan energi dalam bentuk cahaya. Secara singkat dijelaskan seperti itu saja, tidak usah terlalu rinci, nanti biar gampang dimengerti. Jadi
terjadi reaksi molekul antar gas yang disebabkan oleh listrik seperti itu, sehingga mengeluarkan energi dalam bentuk foton atau cahaya. Nah, cahaya nanti kan semakin terang ya. Cermin yang ada pada kedua ujungnya ini nanti fungsinya untuk menyebabkan gelombang cahaya yang ada pada tabung laser itu nanti tambah kuat. Jadi bolak-balik nih kiri kanan, cermin satu ke cermin lain bolak-balik sampai dia bertambah kuat gitu ya. Hanya sinar laser yang lumayan kuat yang akan melewati lubang yang ada pada salah satu sisi tabung laser tadi gitu. Berbeda dari laser cutting metal tadi, laser cutting fiber tadi. Jadi kalau tabung CO2 dia tidak lewat di kabel fiber optik, tetapi dipantulkan oleh cermin nantinya. Jadi di ujung tabung nanti ada cermin yang memantulkan ke arah depan, kemudian dipantulkan lagi ke laser cutting head, seperti itu. Jadi kalau fiber laser ya, kita ingat-ingat lagi, jadi dia dilewatin pakai kabel fiber optik. Sedangkan kalau CO2 dia harus dipantulkan oleh mirror atau cermin, seperti itu. Kita bahas sekarang, tadi kita singgung ya sedikit mengenai Max atau Raycast gitu ya. Merek-mereknya Fiber Laser Surge atau laser generatornya si Fiber. Kita bahas, biasanya sih di pasaran tuh ada beberapa macam atau beberapa merek, ada BCF, IPG, Max dan Raycast gitu. Kalau BCF di 1 sampai 850 kHz untuk frekuensinya, IPG di 1 sampai 200, Max 1 sampai 120. Kemudian kalau Raycast di 20 sampai 80 kHz. Sinar lasernya IPG dan BCF itu di 0,001 mm, jadi lebih kecil ya. Kalau Max dan Raycast dia di 0,005 mm, jadi agak sedikit lebih besar. Kemudian stabilitasnya IPG sama BCF lebih tinggi karena memang harganya juga lumayan lebih mahal. Kalau Max dan Raycast ini perbedaan harganya tidak terlalu jauh gitu. Biasanya sih lebih mahal Raycast ya, tapi nggak terlalu jauh juga. Max itu standar lah untuk logam. Kalau Raycast ini stabilitasnya lebih baik untuk logam, jadi lebih stabil untuk logam gitu ya. Di sini kita lihat tadi ada perbedaan di kilohertz. Kita bahas kilohertznya. Jadi pentingnya parameter kilohertz. Pada saat cutting bahan yang berbeda, kita perlu menggunakan pengaturan kilohertz yang berbeda juga. Itu berarti bahwa ketika memiliki rentang kilohertz yang lumayan panjang atau lumayan lebar, maka lebih banyak opsi juga kita parameter berbeda juga untuk material yang berbeda juga gitu. Intinya kalau dia rentang kilohertznya panjang kayak di BCF nih sampai 850, jadi dia cocoknya nggak cuma hanya untuk logam, kadang juga bisa jenis untuk plastik gitu ya, dia juga lebih cocok. IPG sampai 200 gitu ya. Raycast ini stabilitasnya lebih baik untuk logam karena dia difokuskan di frekuensi 20 sampai 80 kHz. Nah, seperti itu. Jadi dia memang lebih stabil untuk logam. Max dia di 1 sampai 120, jadi lumayan panjang sehingga tidak terfokus pada satu material gitu ya. Makanya Max juga kadang bisa untuk digunakan untuk yang jenis-jenis lain seperti plastik dan lain-lain, seperti itu. Itulah perbedaan satu sama lain antara laser generator pada laser cutting fiber. Dan kalau di CO2 biasanya tabung lasernya ya seperti itu aja, jadi nggak ada perbedaan yang terlalu jauh dari tabung laser CO2. Kenapa kita bahasnya di laser generator untuk fiber laser cutting? Karena fiber laser cutting memang ada sedikit lebih banyak perbedaannya daripada si laser cutting CO2, seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian pembahasan mengenai laser cutting source pada segmen kali ini. Kalau Prinzi ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar di bawah, dan sampai jumpa di segmen kode selanjutnya.